Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lid-dinil mubin. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kita kepada agama yang terang benderang. Wa anara lana siratal mustaqim, dan telah memberikan sinar cahaya kepada kita untuk menempuh jalan yang lurus. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian, Sayyidina wa Maulana Muhammadin, junjungan kita, pemimpin kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi gharril mayami. Dan semoga dicurahkan pula kepada keluarganya dan para sahabatnya, pejuang-pejuang yang suci. Amma ba'd. Saudaraku, yang barusan saya lantunkan adalah suara hati dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Quddisallahu sirrahu, yang disampaikan oleh beliau di dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih maknanya adalah sebagai berikut: Dzunubi kamaujil bahri, dosa-dosaku seperti buih di lautan. Bal hiya aktsaru, bahkan lebih banyak dari buih di lautan. Kamislil jibali syam mibal hiya akbaru, dosa-dosaku seperti gunung Syam yang tinggi dan besar, bahkan lebih besar daripada gunung. Walakinnaha indal karimi idza afa, dan akan tetapi apabila Allah yang maha mulia memaafkan dosa-dosa, apabila Allah yang maha mulia mengampuni dosa-dosa, janahum minal bu'udi bal hiya asghar, maka dosa-dosaku akan menjadi ringan, akan menjadi kecil, seringan satu helai sayap remetuk, bahkan lebih ringan lagi dari satu helai sayap remetuk. Saudaraku, remetuk adalah satu jenis lalat yang sangat kecil, yang kesukaannya hingga pada tubuh manusia atau binatang yang terluka, bernanah dan berbau. Saudaraku, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang Sultanul Aulia, pemimpin para wali. Beliau adalah seorang yang soleh. Beliau adalah seorang ahli ilmu, seorang ahli ibadah, dan seorang ahli ma'rifat, ilmu mengenal Allah. Akan tetapi beliau merendahkan diri di hadapan Tuhan, tergambar di dalam perkataannya ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
beliau berkata kepada Tuhannya, "Zunubi kamaujil bahri." Dosa-dosaku seperti buih di lautan. Bal hiya aktsaru, bahkan lebih banyak dari buih di lautan. Amislil jibali syam, mibal hiya akbaru. Dosa-dosaku seperti gunung Syam yang tinggi dan besar, bahkan lebih besar daripada gunung. Ini adalah suatu hal yang positif, suatu hal yang baik, karena apabila seseorang hamba Allah merasa dirinya banyak dosa kepada Allah dan banyak salah kepada sesama manusia, maka hatinya, lisannya akan tergerak untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hatinya, dirinya akan tergerak untuk meminta maaf kepada sesama manusia. Dan kelak manusia yang seperti ini akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam, meninggalkan dunia ini menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari para dosa-dosa kepada Allah dan dosa-dosa kepada sesama manusia. Saudara, namun sebaliknya, apabila seseorang hamba merasa dirinya tidak punya dosa, merasa dirinya tidak punya salah kepada sesama manusia, maka hatinya dan dirinya tidak akan tergerak untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dirinya enggan untuk meminta maaf kepada sesama manusia karena dia merasa dirinya selalu benar dan benar. Padahal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-insan mahallul khoto'a wan nisyan." Manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Dan dikhawatirkan orang yang seperti ini akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman dan Islam, meninggal dalam keadaan membawa segunung dosa-dosa kepada Allah dan segunung dosa-dosa kepada manusia, karena dia selalu menunda-nunda taubat kepada Allah dan dia enggan untuk meminta maaf kepada sesama manusia. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara, Syekh Abdul Qadir Jailani juga mempunyai harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala atas ampunannya. Tergambar di dalam perkataannya, di dalam doanya kepada Allah, walakinnaha indal karimi idza afa. Dan akan tetapi apabila Allah yang maha mulia memaafkan dosa-dosa, apabila Allah yang maha mulia mengampuni dosa-dosa, janahum minal bu'udi bal hiya asgharu, maka dosa-dosaku akan menjadi ringan, akan menjadi kecil, seringan satu helai sayap lalat.
bahkan lebih ringan lagi dari sayap lalat. Oleh karena itu, wahai saudaraku, betapapun banyak dan besar dosa-dosamu kepada Allah, walaupun engkau pada saat ini tenggelam di dalam kubangan lumpur dosa dan maksiat kepada Allah, bangunlah dari tidurmu, sadarlah dari kelalaianmu, bangkitlah, sucikanlah dirimu, bersujud dan bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala dosa-dosa yang telah engkau lakukan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Innallaha Ghafurur Rahim. Mumpung kita masih diberi waktu, gunakanlah, segeralah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jangan engkau tunda-tunda, sebab kita semua tidak tahu kapan dan di mana kita akan mati. Jangan sampai terlambat, sebab apabila nyawa telah berada di kerongkongan, maka tertutuplah pintu taubat. Seperti taubatnya Fir'aun laknatullah alaih, ketika dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Laut Merah. Ketika nyawa ruh telah berada di kerongkongan, baru dia berkata, aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun, dan pintu taubat telah tertutup. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.